Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang sampai di rumah sudah larut malam. Beliau dapati pintu sudah tertutup. Rupanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sudah tertidur. Lalu beliau mendatangi pintu. Beliau ketuk pintu itu dengan pelan dan hati-hati sekali. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Hening, tidak terdengar jawaban. Kemudian Rasulullah ketuk pintu itu lagi, lebih pelan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Tetap tidak terdengar jawaban. Kemudian beliau ketuk pintu itu lagi, lebih pelan lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Karena tetap tidak terdengar jawaban, maka Rasulullah segera mengambil tempat duduk, beristirahat, menyandar di pintu yang telah diketuk tadi. Beliau menyandarkan badan dan kepala beliau yang mulia. Dan ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika terbangun mendapati Rasulullah tidak ada. Lalu beliau segera pergi ke pintu untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, langsung Rasulullah hampir terjatuh. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah kaget, menyesal. Beliau ingin minta maaf, tapi sebelum beliau ucapkan, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahului berkata, maafkan aku Aisyah, maaf aku tadi malam datang terlalu larut dan aku sudah ketuk pintu, tapi rupanya engkau tertidur pula. Karena itu aku tidak tega untuk membangunkanmu. Lalu aku duduk di pintu itu, aku istirahat. Aku minta maaf ya, aku salah.
Lalu Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, saya yang minta maaf. Mengapa saya tidur terlalu pulas sampai tidak mendengar Rasulullah mengetuk pintu, padahal dari tadi saya menunggu Rasulullah. Saya minta maaf Rasulullah, saya salah. Kanjeng Nabi menjawab, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Karena berebut salah, maka damai. Dan itu adalah kunci dari kehidupan. Baik untuk rumah tangga, untuk bermasyarakat, untuk bernegara pun bisa kita jadikan teladan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rafiqatun Nabi fil hayah, hubbun Nabi laha yafukul mu'ajizat. Ya Aisyah bintu Abi Bakrin zawjatu Rasulullah. Aisyah habbakillahu hubba man yuhibbuhu فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة حميرة حبيب رفيق النبي رسول الله. Insyaallah. Teladan di atas adalah tuntunan buat kita. Yang pertama, coba perhatikan, Nabi meminta maaf lebih dulu, merasa kurang dan bersalah, merasa ada kekurangan, padahal tidak sebetulnya. Dan Sayyidatuna Aisyah juga minta maaf karena merasa beliau juga kurang, beliau merasa bersalah. Padahal aslinya di sini kalau dilihat dari ceritanya mestinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dirugikan. Sudah datang jauh, capek, ingin segera istirahat, ternyata ketuk pintu tidak dibukakan sampai beliau akhirnya istirahat di depan pintu, di pinggir pintu. Masya Allah. Tapi ternyata beliau yang minta maaf, beliau merasa salah. Padahal pada umumnya tidak begitu. Kalau kita datang dari mana-mana, kemudian ketuk pintu tidak segera dibukakan, gedor pertama pelan, kedua keras, ketiga kalau perlu ambil kayu duar. Begitu yang membangunkan sudah bangun, yang dibangunkan sudah bangun, buka pintu bukan oleh-oleh alhamdulillah. Kadang-kadang malah dimarek, awakmu ki apa? Aku gedor sama orang sak RT tangi kabeh. Dadi awakmu gak krungu turu cara apa koyo ngono. Ya Allah. Itu kan membuat kecewa. Dan kalau sudah dibuat kecewa seperti itu pasti ada reaksi dari yang dibuat kecewa. Pasti kalau itu yang membuka istrinya juga akan marah. Loh, enak ayo, aku juga capek, aku kan seharian juga kerja. Aku semangat tadi, salah ya lopot. Mulai kemalaman. Wis pesisan kono, turu di kono, gak usah buka wong turu. Nah akhirnya jadi tidak ada. Apa teladan yang bisa kita ambil di sana? Marilah kita menyadari kekurangan diri. Semua manusia pasti punya kekurangan. Semua manusia punya dosa, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum dari dosa. Kalau ada seorang suami berkata, apa kekuranganku? Kau mesti pakai blonjo, iya tapi kurang. Apa kekuranganku? Aku wis sabar nang kamu, iya sabar tapi kan selimut. Banyak kalau sudah sampai di rumah bukan bicara dengan istri, kalau membenakno HP ya, masya Allah. Kalau tidak begitu ditinggal tidur. Itu kan satu kekurangan. Kalau bisa disadari kekurangan itu tidak akan bisa menimbulkan kemarahan. Istri apa ada kekurangan? Ada juga istri, malah banyak. Mestinya kita dandan di pinggir suami. Laki-laki hari libur, apalagi lagi stay at home. Ternyata jangankan sikat gigi kok sempat. Mandi aja tidak sempat, karena leha-leha. Bajunya dipakai ya daster itu, karena ada dingin, tapi kan harus beda kelek. Nah, itu kan tidak dijahit, malah dikemiteni 3. Nah itu kan satu kesalahan. Padahal ketika di luar itu kan banyak orang baunya harum-harum, bajunya juga rapi-rapi. Nah kita kan tidak habis masak, mau kencur, mambu kunci. Akhirnya bojone ada pinggirnya mau niki bojoku apa botekan.
Nah, kan begitu. Itu satu kesalahan yang harus kita sadari. Sehingga kalau kita sudah menyadari kekurangan kita, kita akan bisa memahami dan kita minta maaf. Saling memaafkan, saling meminta maaf, saling menyadari kekurangan. Itu satu. Pernah suatu saat teman saya ASN, beliau sudah berikan semua gaji kepada istrinya, tapi setiap hari beliau selalu menyatakan, "Mah, aku minta maaf ya Mah, kalau ternyata tidak bisa membahagiakan Mama, hanya ini yang bisa aku berikan." Ya Allah, istrinya bilang, "Enggak Pak, aku sudah cukup, Alhamdulillah." Padahal dia sudah mencukupi, dia masih minta maaf. Pribadi mulia. Dan di teman saya lain ada yang bilang begini, dia begitu tabah menghadapi ujian, suaminya itu kebetulan seneng-senengan ambil uang, tapi dia tabah sampai akhirnya betul-betul berhasil rumah tangganya utuh. Saya tanya, apa yang membuat Saman bisa bertahan? Apa jawabannya? Aku bertahan iki untuk nebus barangkali dulu ada hak-hak suamiku yang aku belum memberikan padanya, sehingga aku anggap iki tebusannya. Mudah-mudahan aku diterima dan menjadi istri yang solihah. Akhirnya solihah betul, rumah tangganya bahagia betul. Dari ini menyadari kekurangan, lalu meminta maaf dan memperbaiki kekurangannya. Yang kedua, rasa menghargai itu ada. Betapa Rasulullah menghargai Sayyidatuna Aisyah yang mungkin satu hari capek di rumah dan beliau sampai tertidur pulas. Beliau menghargai itu. Dan Sayyidatuna Aisyah juga menghargai betapa Rasulullah dalam perjalanan kesibukannya. Kok saya seperti ini? Jadi beliau angkat topi tinggi-tinggi. Ini harus kita contoh. Karena kalau tidak, maka kita akan punya satu sifat sombong. Tidak menghargai orang lain, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain itu tidak ada manfaatnya. Hanya dia yang manfaat. Nah, itu sombong, itu sifatnya iblis itu. Iblis itu kan punya sifat sombong. Akhirnya dia tidak berhasil dan dimasukkan neraka untuk selamanya, hancur hidupnya karena kesombongannya. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Adam, maka semua malaikat sujud untuk penghormatan karena menurut kepada perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Iblis membangkang. Iblis tidak taat. Kenapa? Karena kesombongannya. Ditanya oleh Allah, iblis, mengapa engkau tidak sujud? Ini perintahku loh. Ini perintahku. Apa jawaban iblis? Ya Rabb, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan ciptakan saya ini dari api, dia hanya dari tembikar, tekok lempung, tekok ledok. Maka tidak layak saya sujud kepada. Tapi ini perintahku. Enggak, karena saya lebih mulia. Nah, jadi kalau sudah ada tidak menghargai, kemudian timbul sifat sombong, lalu ada ketidaktaatan. Di rumah tanggakah, di masyarakatkah, di organisasikah, atau di negara. Kalau ada yang sudah tidak menghargai, tidak mau mengaku salah, tidak merasa ada kekurangan, maka dia akan sombong. Dan kalau sudah sombong, dia tidak akan taat kepada perintah, karena dia menganggap dia sendiri yang salah, dia sendiri yang benar. Begitu teladan ini di sini. Ada satu pertanyaan menggelitik. Ini kalau urusan rumah tangga bagaimana? Kalau suami saya tidak seperti Nabi, suami saya nemen gudoi, bagaimana? Maka jawabnya, kalau suami kita masih belum bisa meniru Nabi, meskipun itu 1%, kita saja yang berusaha meniru kepada teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun juga 0, atau 1% saja. Kalau sudah begitu,
Bagaimana? Yaitu perjuangan kita. Apalagi kita muslimat Nahdlatul Ulama. Sudah jelas itu. Iman teguh, bijaksana, muslimat Indonesia. Harus imannya teguh dan harus bijaksana. Kita sudah biasa berjuang. Mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak, sampai kepada masyarakat, sampai kepada seluruh. Lalu kalau kita bisa berjuang di sana, mengapa kita mau tidak berjuang untuk suami kita? Artinya apa? Kita menyadari kekurangannya. Mari kita niatkan berjuang untuk memperbaiki dengan mencontoh dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, merasalah kalau diri punya kekurangan. 2, hargailah orang lain. Dalam hal ini suami. Jangan ceritakan ke kita. Iyalah suami ikut belum medit, gak lumrah. Jangan bilang begitu. Kalau menepuk air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Lala emuni suamiku belum medit, suamiku gak kena. Berarti setiap hari kita itu maaf tidur ambek wong medit, ambek wong gak kena. Lah, Masya Allahnya lagi kalau kita punya anak, berarti anak wong gak kena, anak wong medit, berarti nanti malah medit. Nah itu nanti kita kembali ke kita sendiri. Bagaimana? Kita kembali mencontoh pada Rasulullah. Kita berjuang di sana. Banyak-banyaklah mendoakan suami kita, banyak-banyaklah mendoakan orang yang rupanya kurang menghargai kita. Sabarlah di sana. Insya Allah akan tercapai seperti kisah teladan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummahatul Mukminin yang tadi kita sebutkan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.